bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Welcome to the Baseface Network. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tekla Nina, nomor urut absen 29, NPM 23413020. Baik, di kali ini saya akan membahas klausa yang terdiri dari pengertiannya, ciri-ciri, dan penggolongannya. Nah, sebelum kita masuk di bagian pembahasannya, di sini saya akan memberikan beberapa klausa pada kalimat di bawah ini, di mana teman-teman bisa menjawab di buku atau dituliskan, atau lebih singkatnya lagi, diingat aja jawabannya. Di sini ada contoh kalimat klausa. Yang pertama itu ada Adit berangkat kerja. Yang kedua, Adit berangkat kerja meskipun harus menerobos kemacetan di Pontianak. Yang ketiga, Adit berangkat kerja ketika istrinya sedang memasak dan menggendong anaknya. Yang keempat, sejak ibunya meninggal, ia pun menjadi pendiam. Yang kelima, siang itu mereka duduk di ruang tamu rumahnya. Yang keenam, siang itu mereka duduk sambil memikirkan kesehatan neneknya di ruang tamu. Nah, nanti contoh kalimat beberapa klausa pada kalimat di bawah ini kita bahasnya bersama-sama di akhir video. Kita lanjut ke bagian pengertiannya. Nah, pertama saya akan membahas pengertian klausa. Klausa yang pertama merupakan bentuk konstruksi sintaksis, di mana bentuk konstruksi sintaksis ini dia terdapat klausa, frasa, dan kalimat. Yang kedua, bentuk konstruksi sintaksis ini yang bersifat predikatif, di mana perbedaan frasa dan klausa, sedangkan frasa di sini tidak memiliki predikatif, dan klausa terdapat predikatif. Yang ketiga, dan berpotensi menjadi kalimat, di mana nanti klausa yang memiliki bentuk konstruksi sintaksis bersifat predikatif dan dia akan berpotensi menjadi kalimat. Jadi, klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Sebelumnya, kita membahas dari asal mulanya klausa. Di sini saya akan memberikan kapan klausa ini baru muncul. Klausa ini baru muncul pada tahun sekitar 1957. Dan jadi, ini belum lama. Itu adalah pemikiran dari Noam Chomsky dan salah satu ahli transformasional yang mengenalkan dan mengembangkan sintaksis ini dan mengenalkan apa itu klausa. Nah, ini jadi sebelumnya di aliran struktural, alirannya Brumfield atau Bung
Ferdinandum Samsur, itu belum ada klausa. Klausa itu tidak ada. Kalau Anda mendalami teori mereka, urutannya adalah di antaranya ada kata, frasa, kalimat. Jadi, klausa itu tidak ada. Hal ini munculnya karena eranya Noam Chomsky, bahwa adanya deep structure atau struktur dalam atau struktur bagian dan surface structure. Manusia berbahasa itu ada deep structure dan surface structure. Ini adalah struktur permukaan atau struktur luar. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika orang berbahasa itu, yang ada di dalam pikirannya, yaitu deep structure, yang baru diformulasi dalam pikiran. Kalau surface structure itu yang diucapkan atau sudah kelihatan, sudah di luar, sudah ada wujudnya. Nah, klausa ini letaknya ada di dalam otak kita. Jadi belum keluar. Ketika klausa ini sudah keluar, maka ia akan menjadi kalimat. Jadi, klausa itu baru ada dalam pikiran seseorang. Jadi formulanya kalimat itu ya di dalam klausa itu. Jadi perbedaan kalimat dan klausa itu adalah kalimat sudah ada intonasinya, sudah ada senyapan akhir yang sudah menggunakan tanda baca. Muncul karena ada intonasinya, makanya ada tanda bacanya. Nah, kalau klausa belum ada tanda bacanya, dan dia tidak menggunakan kapital dan non-kapital. Itu memang belum ada, karena ini masih rumusannya ya kalau sudah ada intonasinya itu sudah menjadi kalimat. Klausa ini tidak ada titik, koma, belum ada intonasi dan tidak menggunakan kapital non-kapital juga. Jadi, peraturan bahasa dalam klausa itu baru muncul dalam segi struktur bentuknya, nanti dalam kalimat karena sudah muncul. Sekilas seperti itu pembahasan singkat dari kapan munculnya klausa yang saya ketahui. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri klausa. Yang pertama, ada salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai predikat, di mana dalam ciri yang pertama ini, dalam sebuah klausa itu harus memiliki unsur pembentuknya agar dia memiliki fungsi dan memiliki predikat. Karena di dalam klausa itu sangat memerlukan namanya predikat. Yang kedua itu ada klausa. Umumnya berstruktur S dan P dan dapat disertai fungsi sintaksis lainnya seperti objek, pel maupun K. Itu keterangan. Jadi di mana klausa ini harus memiliki subjek, predikat, dan dapat disertai dengan fungsi sintaksis lainnya seperti objeknya, pelnya, maupun keterangannya. Yang ketiga, ada sentral dari fungsi-fungsi sintaksis serta menghubungkannya. Di mana di sini sentral dapat menghubungkan fungsi sintaksis agar di mana klausa ini dapat tersusun dengan baik. Yang keempat itu ada berpotensi menjadi kalimat. Di mana di sini seperti sebelum pembahasan ciri-ciri ini, pengertian klausa, di mana di situ bersifat konstruksi sintaksis dan bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Makanya di situ dapat mengungkapkan seperti pikiran atau informasi yang utuh dan lengkap. Tetapi terkadang juga tidak diperlukan. Yang kelima, tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada. Di mana di sini klausa sebelumnya memang tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada.
Kita lanjut di bagian ke-6. Klausa dapat mengisi fungsi-fungsi dalam struktur kalimat, di mana di sini ada contoh seperti berjalan-jalan di pagi hari menyehatkan tubuh, di mana di kata pertama atau kalimat pertama ini dia memiliki subjek, belum ada namanya klausa, objeknya, atau predikatnya. Yang kedua juga sama, bersepeda ke sekolah sangat menyenangkan. Di sini juga masih terdapat subjek, belum ada klausa. Di sini yang ketiga, contohnya ada seseorang pengacara mengatakan hal itu. Seorang pengacara mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Di sini tidak terdapat subjek, tetapi terdapat objeknya. Yang keempat, serigala itu melolong ketika purnama terlihat jelas. Di mana di sini kalimat ini menerangkan bahwa ada kata keterangan. Sama, yang kelima juga menerangkan kata keterangan. Joko akan berangkat jika atasannya mengizinkan. Nah, ini sebelumnya ciri-cirinya belum lengkap. Kayak seperti kalimatnya belum ada subjek, objeknya, keterangannya. Maka klausanya belum ada. Kita lanjut. Nah, di sini pengulangan klausa. Di mana yang pertama itu ada berdasarkan distribusinya. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang ketiga, berdasarkan struktur internal. Yang keempat, berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Nah, yang pertama ini berdasarkan distribusinya, di mana klausa memerlukan seperti distribusi dari kalimat yang dapat melengkapi agar menjadi sebuah kalimat klausa yang lengkap. Yang kedua itu menjelaskan bahwa kelengkapan unsur inti. Unsur intinya itu seperti kata-kata atau penambahan kata dari klausa tersebut. Yang ketiga, struktur internalnya, di mana struktur internal ini menjelaskan bahwa di bagian urutan pertama, kedua, dan ketiga itu. Dan yang keempat ini tidak ada unsur negasi pada predikat. Berarti di sini klausa itu tidak memerlukan predikat, tetapi tidak begitu juga klausa harus memiliki predikat. Itu saja yang saya ketahui tentang pengulangan klausa menurut pemahaman saya. Yang pertama, berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada klausa bebas. Telah mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna. Contoh dari klausa bebas ini ada seperti dia telah bekerja. Yang kedua, klausa terikat, di mana tidak mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna. Contoh dari klausa terikat, jika datang terlambat meskipun belum sembuh. Itu saja dari pembahasan berdasarkan distribusinya yang terdiri dari klausa bebas dan klausa terikat. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang pertama ada klausa lengkap. Klausa lengkap ini minimal terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya seperti, tukang bakso itu sangat tampan. Dan yang kedua, ada klausa tidak lengkap, di mana klausa tidak lengkap ini tidak memiliki unsur subjek, hanya memiliki unsur predikat. Contohnya seperti, pergi begitu saja. Di mana contoh kalimat dari klausa tidak lengkap ini ya seperti kayak janggal aja dari contoh pembahasannya ini.
Kita lanjut yang ketiga. Ada berdasarkan struktur internal, di mana klausa berstruktur runtun, yaitu berstruktur subjek dan predikat. Klausa berstruktur runtun ini, kalimatnya harus memiliki subjek dan predikat. Contohnya seperti orang itu sangat gemuk. Di sini ada tertera kata subjek dan menerangkan predikatnya. Yang kedua, ada klausa berstruktur terbalik atau inversi. Di mana di sini klausa berstruktur terbalik atau inversi adalah berstruktur yang diawali dengan predikat, kemudian diakhiri dengan subjek. Contohnya seperti sangat gemuk orang itu. Kayak kalimat ini terbalik pembahasannya gitu. Yang kita bahas lagi keempat, penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikatnya. Nah, di bagian ini pertama klausa positif, di mana klausa positif ini tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran. Contohnya seperti, dia itu sahabat karib saya. Yang kedua, klausa negatif. Klausa negatif ini tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran. Dia tidak sama seperti klausa positif. Klausa positif kan dia tidak memiliki kata negasi, sedangkan klausa negatif ini memiliki kata negasi atau pengingkaran. Contohnya seperti tidak, tak, tiada, bukan, jangan, dan masih banyak lagi. Contohnya dari klausa negatif ini, itu bukan anggota saya. Kita lanjut pembahasan kategori kata atau frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Di mana fungsi predikat pada klausa ini ada terdiri verbal, nomina, numeralia, dan preposisional. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori kata atau frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Yang pertama itu verba. Di dalam verba ini, dia bisa dinegasikan. Yang kedua, bisa diikuti objek atau jika transitif. Yang ketiga, bisa diikuti preposisi dalam kurung keterangan. Yang keempat, bisa diberi pewatas depan seperti sedang, masih, akan, dan lain sebagainya. Kemudian dapat digolongkan verba aktif, pasif, transitif, intransitif, resiprokal, dan lain-lain. Di dalam verba ini bisa dinegasikan, yaitu sama seperti di pengingkaran. Kemudian bisa diikuti objek jika suatu frasa atau kata yang transitif. Kemudian dapat diikuti dengan preposisi, yaitu keterangan. Kemudian sebagai pewatas depan. Contohnya, misalnya kata itu dapat memiliki seperti sedang, masih, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian, verba ini termasuk golongan aktif. Aktifnya seperti kalimat yang membuat kalimat itu menjadi lebih aktif, pasif, transitif, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, ada nomina. Nomina ini bisa dinegasikan sama dengan verba, tetapi dengan kata bukan. Kemudian nomina ini bisa diawali dengan kata seorang, sebuah, seekor, dan lain-lainnya.
Nomina ini mengisi fungsi subjek, predikat, dan objek, di mana dalam kategori kata atau frasa ini berfungsi dalam nomina berfungsi sebagai subjek, predikat, dan objek. 4. Di mana preposisional diawali kata depan seperti penanda, di mana preposisional ini kata atau frasa yang mendudukinya, seperti kalimat yang sudah memiliki klausa yang lengkap. Kita cari contoh. Contoh dari preposisional yaitu ada beras itu dari Thailand. Yang kedua, ada orang itu di ruang tamu. Yang ketiga, ada uang itu untuk kaum duafa. Dan yang terakhir, ada ibu di dapur. Itu saja penjelasan kategori kata atau frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa menurut pemahaman saya sendiri dan menurut materi yang saya dapatkan dari sumbernya. Dan jadi kita akan bahas contoh beberapa klausa pada kalimat yang kita bahas di awal video tadi. Jadi yang pertama itu, Adit berangkat kerja. Setelah kita memahami klausa itu apa, ya, jadi di nomor pertama ini klausanya ada 1. Nah, ciri-cirinya adalah kita menganalisis klausa, kita cari predikatnya ada berapa. Kemudian predikatnya itulah yang menentukan ada berapa klausa. Karena satu klausa, satu predikat. Tidak ada klausa, tidak ada predikat. Yang kedua, Adit berangkat kerja meskipun harus menerobos kemacetan di Pontianak. Nah, di sini predikatnya ada 2 dan klausanya juga ada 2. Karena hitung berdasarkan predikatnya karena klausa bersifat predikatif. Yang ketiga, Adit berangkat kerja ketika istrinya sedang memasak dan menggendong anaknya. Kita lihat saja predikatnya. Berangkat kerja yaitu predikat yang pertama. Yang kedua itu ketika istrinya sedang memasak. Di sini juga termasuk predikat yang kedua. Yang kemudian sedang menggendong anaknya. Nah, yang ini juga disebut predikat. Jadi, pada kalimat ini terdapat 3 predikat dan 3 klausa. Yang keempat, sejak ibunya meninggal, itu juga termasuk predikat yang pertama. Kemudian, ia menjadi pendiam. Yang ini predikat yang kedua. Jadi, di sini 2 predikat, terdapat juga 2 klausa. Yang kelima, siang itu mereka duduk di ruang tamu, predikatnya ada 1 saja, yaitu duduk, dan 1 klausa. Yang keenam, siang itu mereka duduk sambil memikirkan kesehatan neneknya di ruang tamu. Nah, di situ ada mereka duduk di ruang tamu. Itu termasuk 1 predikat. Kalimat ini memiliki 2 predikat. Jadi yang predikat yang kedua yaitu adalah memikirkan. Di sini memikirkan juga termasuk predikat yang kedua. Jadi, dalam kalimat ini 2 predikat, terdapat juga 2 klausa. Jadi itu jawaban dari 6 kalimat tersebut menurut pemahaman saya. Pada perbedaan kalimat majemuk, setara dan bertingkat terletak pada hubungan antar klausanya. Pada kalimat majemuk setara, klausa memiliki hubungan yang koordinatif.
Sementara itu, kalimat majemuk bertingkat tersusun atas klausa yang memiliki hubungan yang subkoordinatif, di mana perbedaan kalimat majemuk setara dan bertingkat terletak pada hubungan antar klausa, di mana kalimat ini yang memiliki tingkatan antara dari kalimat bahasanya yang bersifat majemuk. Kemudian, pada kalimat majemuk setara itu, klausanya memiliki hubungan yang koordinatif, yaitu yang tersusun, sehingga kalimat majemuk ini dapat tersusun klausanya dengan memiliki hubungan yang subkoordinatif. Berikut menurut pemahaman saya apa yang saya baca dari materi yang kami dapatkan. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu main clause atau induk kalimat dan satu atau lebih subordinate clause atau anak kalimat. Induk kalimat atau main clause disebut juga independent clause dan anak kalimat atau subordinate clause biasanya disingkat subclause, disebut juga dependent clause. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh complex sentence berikut. Sam never saves any money, although he earns a good salary. Sam tidak pernah menabung meskipun ia mendapatkan gaji yang bagus. Sam never saves any money, ini main clause. Main clause ini bisa berdiri sendiri. Jadi seandainya although sampai akhir ini dihilangkan, tetap bisa menjadi kalimat yang lengkap. Sedangkan although he earns a good salary, ini subclause. Cirinya diawali konektor atau kata penghubung. Nama lainnya subordinator atau clause markers. Subclause ini enggak bisa berdiri sendiri. Jadi membutuhkan main clause supaya menjadi kalimat yang utuh. Subclause atau anak kalimat dalam bahasa Inggris bisa berupa noun clause, adjective clause, atau adverb clause. Fungsi utama kata benda dalam kalimat adalah sebagai subjek atau objek, baik objek kata kerja maupun objek preposisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. That Jane likes her new job is clear. Bahwa Jane menyukai pekerjaan barunya sudah jelas. That Jane likes her new job, ini noun clause, yang berperan sebagai subjek
dan verbnya is. Pola noun clause ini konektor, subjek, dan verb. Kalimat berikutnya, I don't know what Jane likes. Saya tidak tahu apa yang Jane sukai. What Jane likes ini noun clause yang menjadi objek dari verb know. Polanya konektor, subjek, dan verb.